何がスモーキングだ。スモーキングを奪えない。解散する。答え。Hola, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan semua aktivitasnya. Kita kembali melanjutkan Smoking Part 4, bagian terakhir. Kita sampai di ujung, melanjutkan kisah 4 orang pria yang memburu dan menghabisi para Yakuza barbar dan mengambil tatonya. Konflik semakin menjadi. Para anggota Smoking diadu domba. Mereka harus bersatu jika ingin menyelesaikan dendam masa lalu. Tanpa lama-lama kita putar bumpernya. Setelah mendengar permintaan Sabe, Tsunaji mengatakan itu semua perbuatan Kenuma, yang kebetulan juga ada di sana. Tapi Kenuma membantahnya. Dia tak menyembunyikan Goro, karena Goro lah yang memilih bekerja untuk mereka. Sementara Hacho dihampiri sebuah mobil. Kenuma menyapanya. Dia mengatakan dia tahu di mana orang yang dia cari. Dia ingin bicara sesuatu dengan Hacho. Di dalam mobil, Kenuma memperlihatkan rekaman kepada Hacho. Itu foto Sabe yang bicara dengan bos cleaner. Dia mengatakan Sabe adalah anggota cleaner 10 tahun yang lalu dan masih berhubungan dengan cleaner. Nama asli Sabe adalah Shinji Mizunuma. Dialah yang menghabisi istri dan anaknya. Itu membuat Hacho marah. Dia pasti berbohong. Sabe tidak akan melakukan itu. Tapi Kenuma menjawab, ini adalah bukti. Tanya sendiri kepadanya. Hacho masih mencurigai motif orang ini. Kenuma menjawab, dulu Sabe mengambil bola matanya. Dia hanya dendam kepadanya. Sudah jelas motif Kenuma ialah mengadu domba anggota Smoking. Dia mengajak Hacho bekerja sama untuk menyingkirkan Sabe. Hacho terbayang masa lalu. Dulunya dia adalah seorang jaksa dan juga mantan polisi yang berprestasi. Dia mengunjungi istri dan anaknya di rumah sakit yang sedang dirawat. Saat itu dia dan kesatuannya sedang menyelidiki narkoboy yang diduga melibatkan anggota pemerintahan. Malamnya dia kembali ke rumah sakit, mau membawa istri dan anaknya pulang ke rumah. Tapi perawat ini mengaku ada temannya yang membawa anak dan istrinya. Perawat ini memberikan sebuah pesan. Dia merasa khawatir dan berlari pulang. Saat itulah Hacho menyaksikan istri dan anaknya sudah menjadi mayat. Dan tiba-tiba ada orang yang menikamnya dari belakang. Dia kabur dan mengejar orang ini. Orang ini bertingkah aneh. Lalu kembali menyerangnya. Menduga orang ini adalah orang yang menghabisi istrinya, Hacho menembaknya. Tapi dia juga terluka parah dan pingsan di sana. Saat itulah Sabe menyelamatkannya yang terluka parah. Hacho sadar dan menanyakan di mana istri dan anaknya. Sabe memberitahu, polisi sudah membawa mayat mereka. Polisi merilis itu kasus perampokan. Orang yang dia tembak cuma umpan, bukan dia pelakunya. Sabe mengatakan dia tahu Hacho terlibat penyelidikan kasus besar. Hacho ingin pergi dari sana. Sabe menahannya. Orang ini marah. Dia akan menghabisi semua orang yang terlibat. Sabe mencoba menenangkannya. Dia harus sembuh dulu dan menyelidikinya perlahan, lalu dia akan membantunya membalas dendam. Hacho sangat mempercayai Sabe. Dia ragu apakah Sabe benar-benar terlibat di kasus keluarganya. Sementara Goro masih terus bertaruh. Kenuma datang dan mengejek Minami. Bagaimana rasanya melihat pria yang dicintainya bertarung nyawa untuknya? Minami memohon, hentikan ini. Kenuma membuka ikatannya. Dia punya niat lain kepada wanita ini. Dia diperkaos oleh Kenuma. Goro semakin marah melihat CCTV itu. Dia ngamuk wanitanya dilecehkan Kenuma.
Hacho kembali ke tenda, menemui Paman Sabe. Sabe mengatakan dia telah mendapatkan lokasi Goro. Tapi Hacho yang sudah penasaran bertanya, dari mana dia mendapatkan info itu? Sabe terdiam. Hacho menodongkan pistolnya. Apa itu cleaner? Apa dia terlibat kasus keluarganya? Siapa dia sebenarnya? Sabe berjanji, setelah mereka menjemput Goro, dia akan mengatakan apa yang dia tahu. Fumin masuk ke tenda. Hacho akan menundanya setelah kasus Goro selesai. Mereka sampai di gedung pertarungan. Hacho tanpa basa-basi langsung menghajar para penjaga. Mereka masuk ke dalam gedung dan berpencar mencarinya. Hacho melihat Goro di dalam arena terdiam sendirian. Tak ada siapa-siapa di sana. Hacho memasuki arena. Tapi inilah rencana Kenuma. Dia harus menghabisi kedua orang di dalam arena itu. Setelah itu dia akan melepaskan pacarnya. Hacho pun mengerti kejadiannya. Goro dalam pengaruh narkoboy dan motifnya melepaskan pacarnya. Menyuruh Fumin mundur, dia bersiap. Kedua anggota Smoking bertarung. Hacho pun terpaksa menghadapi orang ini dengan sangat. Dia juga dalam keadaan emosi. Dia juga sudah dipengaruhi cerita Kenuma. Kedua orang ini bertarung dengan serius. Fumin menangis menyaksikan ini. Dia ingin berteriak, tapi tak bisa. Sabe mengancam seorang penjaga, menyuruh membawanya ke Kenuma. Sementara di arena, Hacho tentu kalah body melawan Goro. Dia dihajar habis-habisan. Goro yang dalam pengaruh narkoboy menghajarnya tanpa ampun. Fumin terbayang trauma masa lalu. Dan suara keluar dari mulutnya. Dia menghentikan Goro, membuat Goro tersadar. Pertarungan maut ini berhasil dihentikan. Kenuma kecewa rencananya gagal. Gadis ini tak lagi diperlukan. Dengan kejam dia menghabisi Minami. Saat itulah Fumin tak sengaja melihat tato Kenuma. Ini orangnya. Dan Goro juga menyaksikan pacarnya Minami ditembak. Sabe sampai terlambat. Kenuma sudah menghilang. Goro pun sampai di sana. Ternyata ruangan mereka menyekap Minami tak jauh dari sana. Goro terduduk lemas, menyaksikan mayat wanita yang baru dicintainya tewas. Minami telah tiada. Hidupnya baru saja berubah gara-gara wanita ini. Goro menangis sedih dan berteriak marah. Ketiga anggota Smoking terluka menyaksikan keadaan Goro. Tsunaji menelpon Kenuma, menyuruhnya kembali dan menghentikan segala aksinya. Kenuma marah kenapa dia dihentikan. Ini kesempatannya membalas dendam kepada Sabe. Kelompok Smoking kembali ke kontainer untuk merawat Goro yang terluka akibat pertarungan di arena. Dia cedera fisik dan cedera hati. Sabe dengan tulus meminta maaf karena telat menceritakan masa lalunya. Dulunya dia adalah dokter untuk pasukan militer di Timur Tengah. Masa-masa kelam itu ia lalui dengan berat. Dihantui trauma yang mendalam akibat perang, ia memutuskan untuk menjadi dokter para Yakuza dan bertemu dengan Tsunaji. Tsunaji menawarkan pekerjaan untuknya, menjadi dokter untuk cleaner. Awalnya dia percaya dengan Tsunaji yang memiliki niat baik ketika membentuk cleaner. Sabe menjadi orang kepercayaan Tsunaji hingga akhirnya hubungan mereka berakhir saat Tsunaji berkoalisi dengan kelompok Bikoku yang diketuai oleh Masayuki Sakikibara. Kelompok Bikoku merupakan penyokong utama pemerintah Jepang. Organisasinya terkenal sebagai anjing pembersih untuk membereskan para penentang dan oposisi pemerintah. Banyak warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban, seperti Ibu Fumin dan keluarga Hacho. Dan kini kelompok Bikoku ingin mengikuti pemilu agar mendapatkan kekuasaan lebih di pemerintahan. Di saat itulah Sabe sadar dan memutuskan keluar dari cleaner.
Sabe membentuk Smoking untuk menghapus dosa dirinya di masa lalu dan menguak sifat asli para Yakuza yang brutal dan kejam, dan mengumpulkan orang-orang yang bernasib sama dengannya, Hacho, yang kehilangan keluarga, Hifumi, kehilangan masa depan, Goro, kehilangan keinginan untuk hidup, juga mereka yang dihancurkan oleh cleaner di masa lalu. Sabe meminta maaf. Pada akhirnya dia tidak bisa membantu mereka. Sabe mengambil keputusan. スモーキングを解散する。 Dengan berat hati ia membubarkan Smoking, meminta mereka untuk bertahan dan melanjutkan hidupnya. 生き抜いてくれ。 Sabe pun meninggalkan kontainer. Hacho dan semua anggota yang lain terpukul dengan keputusan Sabe. Kembali ke Tsunaji yang teringat perkataan Mayusuki. Jika ada anggota yang tidak mau mengikuti aturan dan membangkang, maka anggota itu harus disingkirkan. Tsunaji akan memecat Kenuma. Kenuma pun datang. Tsunaji langsung memecat Kenuma karena sering membangkang dan terkesan mencari keuntungan pribadi. Tsunaji meminta sekretarisnya, Wakabayashi, untuk membersihkan Kenuma. Saat Wakabayashi menodongkan senjatanya, anehnya Kenuma tidak takut sedikit pun. Ternyata kedua orang ini sudah berkomplot untuk menggulingkan Tsunaji. Kenuma mengeluarkan senjatanya dan menembak keduanya sendiri. Kenuma menemui Mayusuki, melapor padanya bahwa dia pemimpin baru cleaner dan mengambil alih semua tugas Tsunaji. Mayusuki tidak terlalu peduli siapa yang menjadi ketua cleaner. Yang penting kelompok itu siap membantu kelompoknya, Bikoku. Kenuma menyanggupinya dan pergi dari sana. Ternyata Kenuma mempunyai maksud lain. Dia berbicara dengan Wakabayashi. Dia tidak ingin cleaner hanya menjadi alat kelompok Bikoku. Suatu saat dia ingin melenyapkan Mayusuki dan kelompok Bikoku, lalu membuat cleaner menjadi organisasi internasional. Di sela pembicaraan mereka, Wakabayashi mendapat laporan dari bawahannya. Sabe sudah mulai bergerak. Wakabayashi meyakinkan Kenuma untuk membersihkan Sabe sekarang karena ini kesempatan mereka. Hifumin sedang mengemasi barangnya di camp. Tiba-tiba dia kaget ada orang yang muncul di sana. Keesokan harinya Sabe kembali ke camp. Perasaannya tidak enak melihat barang Hifumin berantakan dan ada noda darah di sana. Tiba-tiba Sabe dikejutkan oleh suara Wakabayashi. Dia memberitahu Sabe bahwa Kenuma lah yang menculik Hifumin serta menghabisi Tsunaji. Ia mendramatisir keadaan dan membuat Sabe semakin dendam kepada Kenuma. Orang ini punya rencana sendiri terhadap kelompok cleaner dan kelompok Smoking, tapi dengan cara yang lebih licik. Sabe menjadi semakin marah terhadap Kenuma. Pertempuran ini tak bisa dielakkan lagi. Dia akan menghancurkan cleaner. Fumin pun dibawa ke markas cleaner. Melihat Kenuma, Fumin sangat yakin orang inilah yang mencabut nyawa ibunya. Kenuma pun menghajarnya, apalagi dia tak bisa bicara. Dia akan menghancurkan kelompok Smoking satu demi satu. Sementara Hacho pun pergi dari tempat kenangan tragis itu. Dia akan tetap bertahan karena tujuannya masih hidup sampai sekarang ialah membalas kematian anak dan istrinya. Goro masih terbaring di kontainer. Sabe pun tiba di markas cleaner. Melihat keadaan Fumin yang menderita dihajar Kenuma, Sabe meminta Kenuma melepaskan anak ini. Dia adalah korban yang selamat dari keluarga yang dibantai Kenuma dulu. Itu membuatnya trauma dan tak dapat bicara. Zaman dulu, Kenuma banyak membersihkan orang-orang sesuai perintah kelompok cleaner. Dia tidak mengingat siapa orang tua Fumin. Sabe menahan Fumin yang marah, dan semua senjata ditodongkan ke mereka berdua. Dia berbisik kepada Fumin agar menahan amarahnya. Sabe berkata, Kenuma boleh menahannya, tapi bebaskan anak ini. Dia mempunyai bukti yang dipercayakan Tsunaji kepadanya. Kenuma harus mempertimbangkan ini. Dia mempunyai bukti bahwa kelompok Bikoku menyewa cleaner sebagai alat pembersihan terhadap penduduk yang tak berdosa. Jika ini diketahui publik, Masayuki juga akan hancur. Sabe memohon kepada Kenuma untuk menukarkan bukti itu dengan nyawa Fumin. Kenuma yang ingin Masayuki hancur pun menyetujuinya, tapi dia harus melihat sendiri bukti itu. Mereka pun pergi ke sebuah rumah sakit terbengkalai yang digunakan Sabe untuk menyimpan bukti itu. Sabe memasuki ruangan rahasia dan mengambil beberapa pita kaset dan disk. Inilah bukti kejahatan Masayuki. Wakabayashi langsung menghampiri Kenuma. Dia akan memeriksa bukti ini sendiri. Orang ini mencurigakan. Kenuma meminta anggotanya untuk menggeledah tempat itu. Ambil semua yang ada di dalam ruangan. Di masa lampau, Sabe pernah membawa Fumin ke ruangan rahasia ini.
Dia menunjukkan sebuah remote. Gedung ini merupakan rencana paling darurat jika kelompok Smoking dalam bahaya. Karena di gedung seluruh aliran pipanya sudah dipasang nitroglycerin. Itu sejenis bahan peledak. Gedung ini akan meledak hanya dengan menekan remote ini. Dan Kenuma pun menepati janjinya untuk melepaskan Fumin. Sabe meminta Fumin untuk melupakan segala yang terjadi dan lari sejauh mungkin. Lupakan semua penderitaan dan mulailah hidup baru. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Meminta Fumin untuk segera pergi. Fumin merasa sangat sedih dan dia mengeluarkan suaranya di hadapan Sabe untuk pertama kalinya. Sabe sangat kaget. Fumin tidak ingin meninggalkan Sabe sendiri. Sabe sudah seperti ayah baginya. Ia ingin bersama Sabe sampai akhir. Kenuma menyela. Drama mereka sangat mengharukan. Dia menodongkan senjata kepada mereka berdua. Sabe dan Fumin tak punya pilihan lagi. Dia pun menekan remote. Pemicunya tidak beraksi. Mungkin karena alat itu sudah terlalu lama tak digunakan. Kenuma menghampiri Sabe karena gerak-geriknya mencurigakan. Menemukan remote di tangan Sabe, dia memaki Sabe. Saat dia akan menembak, tiba-tiba sebuah tembakan hampir mengenainya. Goro dan Hacho datang, membersihkan anggota Cleaner. Kedua orang ini dengan barbar membantai kelompok Cleaner. Kedua orang ini tak berubah. Hutang rokok selalu menjadi ciri khas mereka. Goro berkata dia menang karena kedua orang ini masih hidup. Mereka memarahi Sabe karena ingin mati berdua. Sampai kapanpun mereka adalah keluarga. Kenuma sudah terdesak tapi masih sempat tertawa. Inilah kesempatan Fumin membalaskan kemarahan hatinya. Dia sudah berlatih untuk hari ini dan menghajar pria iblis ini dengan penuh amarah. Saat ingin menembak Kenuma, Fumin ditahan oleh Goro. Sabe meminta Fumin tidak perlu mengotori tangannya. Hacho mengambil pistol dari tangan Fumin. Kenuma pun dibawa ke ruangan eksekusi. Inilah saatnya mereka mengeksekusi pria yang sudah menghancurkan hidup mereka. Otak dari semua kejahatan Cleaner. Begitu banyak dosa yang telah ia perbuat. Sabe akan membersihkan dosa orang ini secara perlahan dan sempurna, memberinya rasa sakit yang sangat lama. Eksekusi kejam itu dilakukan secara perlahan oleh Sabe. Sungguh adegan yang sakit. Dan Goro pun memberikan pukulan terakhir. Kini Fumin sering berlatih di game. Ia ingin menjadi lebih kuat lagi, agar bisa melawan orang jahat. Goro belum bisa melupakan cinta pertamanya. Ia masih menyimpan kalung untuk Minami. Hacho melihat Hina dari kejauhan. Ia menepati janjinya kepada Tatezawa untuk menjaga Hina dari jauh. Kini Hina telah ceria kembali. Wakabayashi menemui Masayuki. Ternyata otak pembersihan kedua ketua Cleaner ini adalah Masayuki. Tsunaji yang sudah tua dan Kenuma yang ambisius tak cocok menjadi ketua Cleaner. Dia memuji kerja Wakabayashi. Sekarang dia adalah pemimpin Cleaner yang baru. Masayuki kedatangan tamu lain. Ternyata tamu itu adalah Sabe, membawa sebuah tabung yang menjadi alat bukti Kenuma telah mereka habisi. Ini adalah tatonya. Ternyata Masayuki juga meminta Sabe untuk menghabisi Kenuma. Masayuki takjub dengan hasil kerja Sabe. Itu sempurna seperti lukisan. Dan orang ini memberi tawaran kepada Sabe. Ia ingin Smoking berkoalisi dengan Bikoku dan menggantikan Cleaner. Karena dia tahu bahwa anggota Smoking lebih profesional.
itu akan sangat hebat karena kelompok Smoking akan semakin besar. Sabe kelihatannya setuju dengan tawaran Masayuki. Bahkan untuk menunjukkan niat tulusnya, orang ini menceritakan peran Wakabayashi yang mengadu domba Tsunaji dan Kunuma. Masayuki menunjukkan keberadaan Wakabayashi kepada Sabe. Sabe pun menghabisi orang ini. Tapi Pak Tua ini di luar dugaan Masayuki. Ia tidak terpengaruh dengan ambisi busuk yang bersembunyi di balik kata membersihkan negara. Dia adalah akar dari segala kejahatan. Dia akan melepaskan kulit manusianya dan mengungkap wajah iblisnya. Dan drama gelap dari negeri Sakura ini berakhir. Tentang sekelompok orang gila yang memburu para pesakitan dan kriminal gila di negeri Jepang. Orang gila harus dilawan orang sinting. Orang sadis harus dilawan oleh orang yang lebih barbar. Semoga terhibur menonton series ini sampai tamat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dengan konten kami, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.